Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holin Agustin dari kelas 2C, NIM 2111290091. Di sini saya akan membahas tentang materi prinsip penemuan fonem. Fonem alofon, distribusi komplementer, pasangan minimal, perubahan bunyi, asimilasi, disimilasi, metatesis, dan elipsi. A. Prinsip penemuan fonem. 1. Fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. L. Bloomfield mengatakan, A minimum unity of distinctive sound feature is a phoneme. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaskan bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik nada, tekanan, durasi, maupun jeda. Di dalam bahasa Indonesia dijumpai bentuk linguistik palang. Bentuk ini bisa dipisahkan menjadi 5 bentuk linguistik yang lebih kecil, yaitu P, A, L, A, Nge. Kelima bentuk linguistik ini masing-masingnya tidak mempunyai makna. Jika salah satu bentuk linguistik terkecil tersebut, misalnya P, diganti dengan bentuk linguistik terkecil lainnya, misalnya diganti K, T, J, M, D, G, maka makna bentuk linguistik yang lebih besar, yaitu palang, akan berubah. Berdasarkan bukti empiris tersebut, diketahui bahwa bentuk linguistik terkecil P berfungsi membedakan makna terhadap bentuk linguistik yang lebih besar, yaitu palang. Walaupun P sendiri tidak mempunyai makna, bentuk linguistik terkecil yang berfungsi membedakan makna itulah yang disebut fonem. Jadi, bunyi P adalah realisasi dari fonem P. 2. Alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Fonem berdasarkan posisi dalam kata, misal fonem pertama pada kata makna dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Alofon dituliskan di antara 2 kurung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P saja, sedangkan P yang tak lepas kita tandai dengan pi, maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P mempunyai alofon, yakni P dan pi. 3. Distribusi komplementer. Distribusi komplementer adalah distribusi fonem yang sifatnya tetap dan tidak menimbulkan perubahan makna. Ketika 2 fonem berada dalam distribusi komplementer, untuk membedakan dapat dilihat dari letak alofonnya, karena fonem yang sama memiliki alofon yang berbeda. Dalam bahasa Inggris ada 3 sifat distribusi komplementer, contohnya pace, pace yang beraspirasi, space yang tidak beraspirasi, dan map yang tidak diletupkan. 4. Pasangan minimal. Pasangan minimal adalah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama. Kecuali satu bunyi berada, minimal fonem dapat dipakai sebagai alat permainan bahasa. Sebab pengertian permainan bahasa adalah adanya upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa dalam mempermainkan bahasa, khususnya kata, demi tujuan kepentingan tertentu. Berdasarkan referensi yang ada, permasalahan pasangan minimal fonem sebagai alat permainan bahasa belum pernah dijadikan objek penelitian tersendiri, sehingga menarik untuk dikaji. Cara penulisan pasangan minimal terbagi atas 3 fonem pembeda, yaitu
1 awal kata, 2 tengah kata, 3 akhir kata. Contoh penulisan adalah sebagai berikut. Fonem pembeda dengan 2 suku kata. 1 awal kata. Fonem huruf yang membedakan lari, tari, yaitu huruf L dan T. Garis baris yaitu G dan B. 2 tengah kata. Fonem huruf yang membedakan 1 marak menjadi masak, yaitu huruf R dan S. Tepat menjadi telat, P dan I. 3 akhir kata. Fonem huruf yang membedakan laki menjadi laku, yaitu I dan U. Kami menjadi kamu, I dan U. 5 perubahan bunyi. Perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada 2 kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Tetapi apabila perubahan bunyi itu sudah sampai berdampak pada pembeda makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut merupakan alofon dari fonem yang berbeda. Dengan kata lain, perubahan itu disebut sebagai perubahan fonemis. Jenis-jenis perubahan bunyi tersebut berupa asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zoirisasi, metatesis, diftongisasi, monoftingasasi, dan anaptiksis. A. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari 2 bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Inggris stop diucapkan stop dengan kata T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya sehingga sama-sama laminopalatal. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. B. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari 2 bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks berbar dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi belajar, tetapi karena ada 2 bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi I, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan I merupakan alofon dari fonem I, maka disebut disimilasi fonemis. C. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi 2 bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantas. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis almari, ragu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. C. D. Elipsi. Elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Namun, penggunaan tanda elipsis masih sering keliru, terutama pada penggunaan jumlah tanda titiknya. Seharusnya, jumlah titik pada tanda elipsis hanya sebanyak 3 titik. Akan tetapi, sebagian pemakaian bahasa tidak mengetahui hal ini. Selain itu, jumlah titik pada tanda elipsis yang terletak di akhir kalimat ada sebanyak 4 tanda titik. Berikut ini contoh penggunaan tanda elipsis yang salah. 1.
Doa 3. Kita harus mengantri untuk mendapatkan tiket. Bila kita melihat contoh di atas, tanda titik pada kalimat 1 tidak sama jumlahnya, karena pada bagian pertama yang digunakan 5 tanda titik yang diikuti tanda koma, dan pada bagian kedua yang digunakan 7 tanda titik yang diikuti tanda koma juga. Sementara tanda titik yang digunakan pada kalimat 2 sebanyak 7. Berikut adalah cara menuliskan tanda elipsis dengan benar. 1. Doa 3. 2. Kita harus mengantri untuk mendapatkan tiket. Panduan menulis tanda elipsis. 1. Tanda elipsis yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.